Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai 7.3 broadcast receiver. Oke, kita lihat tampilan yang nantinya kita buat, yaitu send custom broadcast. Nah, nantinya custom broadcast receive. Oke, yang pertama kita buka pada teks yang pertama, yaitu setup the power receive project. Oke, kita buat file yang namanya broadcast receiver. Setelah itu kita masuk pada bagian Android Manifest XML. Di sini delete receiver ini dia itu opsional, bisa dilakukan atau nggak usah juga nggak apa-apa. Lanjut pada bagian main activity.java, kita buat customisasi receiver-nya. Oke, kita buat pada bagian main activity. Setelah itu kita buat intent filter bersama intent action. Ini di bagian on create kita masukin intent filter. Ini kita membuat intent filter. Fungsi dari intent filter ini adalah menjelaskan nantinya pada intent filter tersebut. Lanjut, kita akan memasukkan sistem broadcast action and set by the system. Nah, di sini kita akan memasukkan sistem broadcast action-nya dan menghidupkan dan mematikan sistemnya. Oke, di sini kita masuk pada bagian on create dan masuk power connected dan action power disconnected. Kita masukkan. Selanjutnya, ketika meregistrasi pada receiver, selama aktivitas konten dan alurnya itu nantinya melewati intent filter. Nah, di dalam register receiver ini dia menggunakan yang namanya intent filter. Selanjutnya pada bagian main activity on destroy, di sini dijelasin metode dan tidak terjadinya register pada
penerimaan dan disimpan di sistem resource-nya dan bakalan berubah menjadi dynamic receiver. Terlalu banyak dynamic receiver dan menyebabkan unregister ketika tidak ada panjang yang dibutuhkan sebelum corresponding activity atau aplikasi pada destroyer. Setelah itu kita masuk pada bagian implement on receive in your broadcast. Pada on receive kita buka pada bagian custom receive.java. Custom receive.java. Kita masuk tes. Nah, kita masuk pada bagian on receive. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita menuliskan pengkondisian intent filternya atau intent actionnya. Jika pengkondisian intent action ini tidak sama dengan 0, maka yang terjadi dia akan menuliskan pesan yang dimana menuliskan pesan mengenai string. Di sini unknown action. Setelah itu diperulangin lagi, dicek lagi intent actionnya. Ketika intent action power connected itu dia, maka toast message-nya itu power connected. Nah, dalam power connected ini kita rubah menekan alt enter, maka terjadi contact.getString. Ini untuk rstring.id-nya ini yaitu power_connected. Setelah itu kita break, kita lanjutin testnya. Intent.action power disconnected. Nih, ketika kita aktifin, maka dia itu melakukan pesan yang dimana pesan itu berupa power connected atau tanda ketika dia itu hidup. Sebaliknya, dia ketika dia mati atau dimatikan, maka dia akan berpesan power disconnected, power_disconnected. Nah, habis break, perulangannya diulangin lagi menjadi action custom action custom broadcast. Di sini kita alt enter. Di sini contact.getString r.string custom broadcast toast. Setelah itu di break. Nah,
Setelah itu kita masuk pada bagian TOS. TOS ini yang nantinya memunculkan pesan yang dimana pesan itu yang pertama, jika intent action ini tidak sama dengan 0, maka pesan ini berisi yang pertama intent action. Setelah itu jika intent action ini isinya yaitu action power connected, action power disconnected, dan diberhentiin dia bisa action custom broadcast. Nantinya hasilnya menjadi action underscore custom dot broadcast sini. Oke, lanjut. Pada bagian kedua, di sini pada bagian activity underscore SSL, kita masuk pada bagian button. Pada bagian button di sini send broadcast, web-nya ini web content, hack-nya ini web content, sedangkan Android text-nya ini send custom broadcast, on-click-nya juga send custom broadcast. Ini send custom broadcast. Dan untuk apps layout constraint button off ini parent, tipenya juga ini parent, semuanya parent. Oke, kita masukin. Nah, di sini send custom broadcast ini juga send custom broadcast. Karena sudah kebuat, kenapa saya memakai add string send custom broadcast di sini? Saya sudah mendeskripsikan semua fungsi yang dimana add string ini bakalan memanggil yang namanya custom broadcast pada bagian string di sini. Saya sudah memasukkan resource yang bagaimana nantinya dipanggil. Yang pertama apps underscore name, ini nantinya akan memunculkan tulisan yang namanya power receiver. Selanjutnya power connected, ini memunculkan tulisan power connected. Power disconnected menuliskan power disconnected, sama sampai seperti ini. Lanjut. Klik the red light bulb, select create send custom broadcast view in main activity. Oke. Kita buat local broadcast manager. Nah, berhubung sudah saya jelaskan semua, maka di sini yang paling penting sebelum saya menampilkan hasilnya, di sini saya akan menjelaskan pada bagian custom receiver. Di sini kita memasukkan yang namanya konstan dan mengartikan bahwasanya penjelasan yang dimana fungsi-fungsi dari custom broadcast action ini ada apa aja. Yang pertama yaitu ada build config.application underscore id plus ini action underscore custom broadcast di sini. Fungsinya itu
itu supaya nanti action custom broadcast ini bisa berjalan. Oke, kita jalankan aplikasinya. Nah, saya akan menampilkan aplikasinya supaya bekerja. Ketika kita menekan send custom broadcast, nah dia akan membroadcast aplikasinya dan dia akan custom broadcast seperti itu. Terima kasih.